Oke, Sobat Travelers, kali ini kita di segmen Travelers bercerita bersama Kang Edi kembali. Nah, kita akan membahas mengenai apa aja Kang nih, yang fenomena yang kayaknya lagi di medsos lagi banyak gitu ya kayaknya. Apa ya, konspirasi ya. Konspirasi ya pastinya. Mungkin sekarang tuh rame itu flat earth yang masih tetap dibahasnya banyak pro kontra. Kenapa sih itu masih dibahas sedangkan ya kan udah jelas bumi itu bulat. Kenapa masih ada ya? Ya, sebenarnya sih kalau secara pembuktian secara ilmiah sih sebenarnya udah kelihatannya lebih ke arahnya itu aslinya memang ke bulat ya. Aslinya ke bulat. Contoh kita foto-foto dari luar angkasa mungkin ya, itu udah jelas ya. Gerhana bulan udah pasti terlihat bulat aja nutup ya. Terus satu lagi itu perhitungan dari orang matematikawan ya, zaman dulu itu dia menghitung dari Yunani ngomong dia memang hitungnya memang bulat ya. Memang bulat ya gitu. Jadi sebenarnya disebut flat earth juga nggak ada dasarnya juga ya mungkin ya. Cuman ya nggak tahu, memang ada kayaknya kayak ada alirannya sekte tertentu ya. Ada ya bahasan yang menarik ke arah sana, dimana katanya ya ujung lautan tuh jeblos, tapi kan belum kayak ada ini ya, kayak air terjun mungkin langsung ya. Tapi kan nggak ada ya. Enggak juga sih ya, kita kalau yang berlayar ya mungkin dari ujung satu titik sampai muter ke sini lagi kayaknya ketemu lagi ya. Pesawat juga gitu kan, jarang ada yang ya udah hilang kayak game ya. Kalau gitu mah nyemplung ya nggak mungkin juga ya. Nah ada kata teori lagi tuh bumi kayak donat, jadi ada yang aneh-aneh sih sebenarnya teori-teori gitu ya, walaupun belum dijelaskan secara ini. Malahan kadang si orang-orang flat earth ini tuh ngelihat orang dengan bumi bulat tuh itu mah efek kamera GoPro misalkan, sedangkan ya gerhana aja bisa itu. Kayak mungkin gini ya, sebenarnya kalau kita pakai pesawat yang kita lihat memang kelihatannya kayak horizon terus ya. Horizon terus. Kemanapun kita lihat pasti kelihatannya horizon terus. Itu mungkin yang dia pikir sebagai flat earth. Datar itu ya. Ya kan. Lagian juga mungkin orang-orang sebelum ada teori yang dari orang matematikawan Yunani itu, mungkin yang dia pikir itu karena logikanya masih sederhana, belum ada pembuktian, ya pikirnya ya kita hanya berjalan setapak sampai pasti ada ujung dunia aja. Kayak kita dulu nonton God Must Be Crazy. Oh iya, lari terus. Yang ternyata sampai ke ujung yang kita ternyata dia ngeliat dulu kayak ada apa? Awannya karena dia gunung. Ininya awan, inilah ujung dunia. Mungkin itu flat earth. Mungkin dari situ. Dari situ. Oh, jadi pencetusnya nonton film apa itu? God Must Be Crazy. Yang dulu yang lempar botol itu. Iya, yang orang dari sana. Dia lari terus di satu apa ya, semacam dataran. Cuma dia gunung. Iya, dataran ini. Dia lari terus sampai kan dia akhirnya memang dia tinggi karena dia tuh dia berarti itu dia pas dengan awan mungkin ya. Dia pikir inilah ujung dunia. Ya itu mungkin dari situ pencetusnya orang-orang dulu itu melihat inspirasinya ini berarti dunia tuh flat. Berarti literasinya hanya dari film God Must Be Crazy itu. Cuman di balik itu kan banyak juga ya mengenai kayak apa sih bumi kopong. Terus yang menarik Kang, di Alaska katanya ada apa ya, gerbang terowongan menuju ke dunia sebelah. Itu benar nggak ya kayaknya? Sebenarnya masih konspirasi semua ya. Cuman kadang tuh banyak konspirasi dibuat juga untuk mengalihkan perhatian, menutupi sesuatu gitu ya. Iya. Cuman nggak tahu benar atau enggak ya, katanya banyak ditemukan juga pesawat-pesawat alien. Iya, ada foto-fotonya lagi yang beku di bawah. Dari Google Earth kan kebanyakan tuh. Iya. Terus ada satu kayak pintu, tapi pintunya itu dia bentuknya itu bukan alami tapi simetris ya, kotak atau rada miring. Jadi kayak semacam gerbang ya, kayak gitu-gitu. Kita entah itu memang tempat fasilitas militer juga nggak tahu sih ya. Iya, baik ngomong sih fasilitas militer di luar area 51 yang kan kelihatan area 51. Sekarang kalau di Alaska kan susah orang sana ya. Gitu. Bener gak? Ya, mungkin bisa jadi ke arah sana ya. Jadi bisa jadi sebenarnya fasilitas militer. Cuman tahu sendirilah, Amerika sendiri kebanyakan ini ya, konspirasi terus. Cuman seru sih karena di antara belahan dunia yang lain cuman Alaska ada, umpamanya kutub-kutub sana yang nggak bisa dijangkau ya. Gitu. Ya karena orang juga susah ya aksesnya ke sana. Ya siapa sih apa mau jadi Lara Croft dulu ke sana? Tapi kok cair, Amerika benar-benar cair nih. Mungkin rahasia-rahasia yang selama ini terkubur bisa nggak sih terungkap lagi?
Katanya bisa virus tuh ya. terungkap bisa terungkap kebenarannya bahwa itu fake Nah, atau memang benar. real. Wah, itu yang menekan tuh apa virus ya, kemarin kan cacing-cacing Ya katanya gini, sebenarnya takutnya itu katanya ada virus-virus yang beku. purba Wah, itu tuh. yang dia itu Terjebak. mungkin membunuh hewan-hewan prasejarah atau mungkin dia ada di manusia purba. Saat kena virus sendiri kan sebenarnya disebut dia itu hewan atau bukan kita nggak tahu ya. Karena dia disebut hewan tapi dia hanya punya Iya, apa ya, molekulnya sel-selnya apa semacam apa sih itu tuh? Ya kalau secara ilmiahnya atau ininya intinya sih Protein gitu, kan. proteinnya. Nah, dari situ sebenarnya dia tuh bisa bertahan, sebenarnya virusnya ada tertentu itu virus tertentu bisa bertahan sampai suhu ekstrim, panas atau dengan dingin. berapa lama Ya tuh? memang kita takutnya ada suatu penyakit virus yang zaman dulu itu yang membunuh mereka. Tidur saat cair dia muncul, akhirnya kena ke manusia modern, kita nggak tahu itu. Iya, efeknya kan ada yang tahu ya. Makanya Itu. yang ditakutkan ya kalau mencair ASS di Iya. kutub ya gitu. Terus di luar itu kan dengan apa ada UFO, sampai katanya ke Bandung ya ada UFO. Kan jarang ya, maksudnya kebanyakan Amerika, Eropa, kok bisa ke Bandung ya? Apa Ya, biasa? Apa nyari seblak? sebenarnya Nah kan Akang sendiri, kita jelasin dulu. Akang kan penggemar UFO dari zaman kapan ya? sebenarnya dari SD sih Dari ya. SD kita Saya dari udah zaman buku tentang UFO. Di grup Facebooknya Beta UFO juga. Ya, saya beda UFO. Saya berteman tuh sama Kang Nur. Mas Nur ya. Nah, mungkin nanti kalau nonton Nanti semoga kapan ini coba kita ngobrol via apa ya Zoom ya, ya. dengan Mas Nur. Sebenarnya apa ya? Ada perdebatan juga, bukan perdebatan ya, ada semacam Bahasan lah. UFO selama ini kan kita lihatnya hanya di udara di langit ya. Disebutnya unidentified flying object. Itu sebenarnya banyak juga kejadian yang di bawah laut. itu percaya sih. USO, unidentified submerged object. Percaya sih. Sebenarnya itu banyak kejadian yang direkam oleh Angkatan Laut Amerika. Jadi banyak kayak semacam satu apa ya, cahaya yang lewat di bawah laut itu cepat. Ada yang sampai dia katanya sampai keluar dari batas air laut itu terbang ke atas. Nah itu apakah mungkin itu bagian dari USO? The Lost Atlantis? Wah, tapi yang menarik ini kan hewan-hewan di dasar banget ya, bentuknya juga aneh-aneh kan? Iya. Kayak yang ini kayaknya bukan hewan sembarang hewan deh kayaknya. Karena dia menyesuaikan dengan keadaan di bawah yang tanpa cahaya. Kalau secara ilmiah, Iya. tapi kalau secara ini kan kayak ini kayaknya kayak alien Ya, sendiri ya. sebenarnya mungkin banyak hewan-hewan yang memang zaman purba mungkin yang terjebak di sana. Masih ada berarti ya. Masih ada, makanya ada juga yang ngomong apakah megalodon itu masih katanya sempat ada yang lewat gede, hiu gede. Nah kita juga ada banyak banyak cerita kayak gitulah ya. Terus mungkinkah itu kan semacam yang bawah laut itu tadi itu sebenarnya Atlantis hilang itu mungkin dia terjebak. Dia bikin satu koloni baru di bawah laut, atau dia mungkin lari ke Hollow Earth. Wah, itu Hollow Earth seru tuh bahasnya tuh. Iya kan? Iya. Ya satu Hollow Earth itu katanya sama kayak begini ya, cuman dia ada di bawah kerak. Di bawah kerak, di bawah bumi. Dia malah ada yang ngomong katanya di bawahnya itu di intinya itu ada matahari sendiri. Nah, itu gimana tuh itu penjelasannya? Sebenarnya itu juga masih susah ya tuh dibuktiin ya. Itu halu atau memang ada orang yang pernah dibawa ke sana kali ya? Kayaknya belum ada sih ini bawa ke sana. Cuman kelihatannya lebih ke arah ke masal-masal mungkin, jadi bisa jadi dari ke orang-orang penggemar science fiction. Nah, science fiction ya. Iya, mereka bikin cerita sendiri yang bikin menarik. Cuman hebat sih kalau misalnya mereka sampai terakhir film di Indonesia, saya lupa juga. Cuman kemarin dia Joko Anwar bikin film itu kan, makanya tentang Hollow Earth itu gitu. Ada filmnya. Apa kemarin tuh ya? Lupa judulnya, nanti ada kita cantumin. Dan dia mengambil inspirasi dari Hollow Earth itu sebenarnya Mas Joko Anwar ini. Kayak gitu, film Indonesia yang tayang di Netflix. Sebenarnya ya, dari bumi sendiri kita kan hanya baru sedikit kita explore. Iya bener. Bisa jadi sebenarnya banyak hal lain yang belum terkuak ya. Karena kan katanya manusia bisa ke bulan, tapi ke bawah laut belum.
Nah itu. Ya, yang mereka pikir sebenarnya kerak inti bumi kan keras. Nah, padahal Mungkin sebenarnya ada jalan lain. kalau ditembus, Memang sudah ada jalannya. oh udah jalannya. Kita kalau nonton film yang katanya apa, kita masuk ke dunia Hollow Earth itu ada satu gerbangnya juga, bukan mistis ya. Secara Memang real. gerbang aslinya ada, pintunya. Dan nggak tahu dulu memang orang-orang yang, kita jangan salah, teknologi zaman dulu tuh mungkin ada yang tinggi Nyampe ya. sana ya. Mereka membuat. Kalau saya sih ngeliat Hollow Earth tuh kayak film Godzilla kemarin yang dengan King Kong ya. Dia ngejar si King Kongnya itu, bukan King Kong atau King Kong atau apa Dia Pak? terbalik dunia ya. Iya, jadi dia ke bawah tanah, si Godzilla-nya ngejar terus ngambil si King Kongnya dibawa lagi ke untuk mematikan si itu King Kong atau apa lupa pokoknya, tapi dia nembus ke inti bumi ternyata hutan kayak ya pegunungan. Kayak dunia biasa aja. Ya, tapi kebalik gitu, kita di atas dia di bawah. Ya. Nah, cuman ya Kalau science fiction ya itu. saya sih ada apa semacam sebenarnya kalau saya sih emang berharap semoga bener sih. Wow. Karena ada kemungkinan ya banyak sih kayak teknologi yang hilang. Teknologinya Bangsa yang apa Atlantis hilang. Kayak kita lihat teknologi Aztec Inca kan kayak apa dulu tuh. secanggih gitu. Si artefaknya ada yang bentuknya kayak kapal jet, Iya itu, kayak baju astronot. iya. Itu sebenarnya teknologinya kemana semua sih mereka? Kalau nggak ada aslinya mereka nggak mungkin bikin artefak itu. Iya, dan lagi pemikiran belum kesana kalau belum ada gambaran ketemunya kan. Dia berarti bikin artefak itu dia ngelihat dengan jelas fisiknya. Baru dibikinin Iya. si di pahatnya itu ya, karena kan ada yang pakai baju astronot juga ya kan. Terus ada yang lagi di pesawat itu kan Jet. Terus ada bentuk lukisan tuh yang bentuknya itu yang kayak kepala alien yang makhluknya itu kepalanya gede. Kayak Anunnaki bukan sih bahasanya? Iya. Nah itu Anunnaki. Nah itu. Kan nggak mungkin ada orang zaman dulu yang polos ngehalu kayak gitu, kayaknya jauh banget. Kecuali ketemu langsung ya. Iya. Dan ada satu hal ya, satu teori. Sebenarnya kita tuh manusia tuh alien. Nah itu kan akan sering bahas itu. Lebih spesifiknya kenapa kita sebut alien sih? Sebenarnya ada hubungannya dengan mungkin ya dengan missing link. Missing link. Missing link teori Darwin. Nah, Kenapa nggak ada hubungannya antara manusia purba yang bentuknya seperti kera itu dengan ke manusia modern? Oke. Evolusi. Itu evolusinya pun sebenarnya masih missing link, itu Masih nggak ada belum hubungannya. nemu ininya ya. Nah, sebenarnya penduduk asli bumi itu sebenarnya itu ya ya itu kayak manusia-manusia purba Ah, itu. oke. Kita lah pendatang, kita nih ada yang ekstraterestrial. baru modern. Ya ini sih kita nggak usah sangkut pautin dengan agama atau apa ya. Iya. Mungkin aja memang penciptaannya itu manusia itu diturunin di bumi. Oke. Iya. Tapi kan kalau kita ngomong lagi nih, kan ada ya data-data manusia raksasa. Nah, terus tengkoraknya itu walaupun itu bener atau enggak, tapi kayak foto zaman dulu, apakah manusia zaman dulu itu setinggi itu sampai mungkin piramid aja jadi gitu. Mungkin aja salah satu ras-ras ekstraterestrial itu ada yang begitu ya. Oke. Ya jadi saya sih lebih ke prefer emang kita ini, Makhluk baru. kita nyebut film itu ada alien datang, lalu sendiri alien kok. Jadi sama-sama alien gitu. Iya. Cuma bedanya kita ya bentuknya sempurna bahasanya mungkin ya. Ya jadi mungkin ya makin kesini tuh mungkin manusia itu makin menyusut ya, aslinya mungkin gede-gede. Iya benar, karena ada jejaknya. Di Aceh di mana ada ya jejak kakinya kan. Iya. Terus yang lihat dengan tengkorak dan lain-lain kayaknya make sense sih. Apa bener ya waktu itu yang pernah ada yang cerita jejak karbon? Ini katanya sih udah jutaan tahun. Cuman kayak ada telapak atau bentuk bekas peninggalan Manusia. manusia. Oh, wah itu tuh. Apakah dulu memang dia manusia asli yang datang pertama kali di Pertama, bumi ke zaman-zaman dinosaurus atau time traveling? Nah, time traveling tambah seru lagi nih. Iya. Wah itu ini nyambung-nyambung time traveling sih. Nah, ada nggak sih time traveling zaman sekarang? Weh. Balik lagi sih konspirasi. Cuman kalau pandangan saya sih secara fisika ya, saya sih mendukung teori Einstein bahwa ke masa depan bisa, Masa depan bisa, ke masa tapi lalu reverse ke masa lalu enggak. kenapa itu? Ya kalau secara teori fisika yang Einstein,
kita makin bergerak dengan mendekati kecepatan cahaya. Kita kan waktu melambat. Jadi kita seakan-akan waktu itu bagi kita misalnya jam 10 lebih 10 pas ya. Kita waktu kita dengan mendekati kecepatan cahaya itu makin pelan. Jadi kita ke masalah depan kan. Walaupun hanya sedetik 2 detik kita udah ke depan gitu ya. Kalau ke masa lalu mungkin secara dukungan secara teori dari agama, dari fisika juga, sebenarnya itu dimensi itu bagi saya tuh ya sekarang 10 lebih 00 01 detik detik ke 01 02 itu udah satu dimensi terus. Dia tuh arahnya itu hanya atau dipercepat tapi nggak bisa. Ya kalaupun bisa mundur, saya nggak tahu itu teknologinya bagaimana. Dan berarti kalau kayak bisa mundur gitu, semua orang akan seenaknya berbuat apapun. Iya, kan? Memperbaiki masa lalu. Nyoba ini, salah, mundur lagi. Kayak film Avenger ya, yang si Captain America balik ke masa lalu buat ngebunuh diri dia kan, untuk memperbaiki biar dia kalau nggak salah, biar apa ya? Ya udah tuanya normal gitu kalau nggak salah. Ya atau gini lah, kita sekarang dalam hidup ngambil langkah. Ya udahlah, saya mau ngambil karir ini, ternyata kacau, gagal total ya. Baik lagi, mundur ganti ini. Kayaknya nggak pernah terjadi ya. Kita rasanya ke depan tuh satu terus aja, nggak pernah bisa mundur. Satu track aja gitu ya. Iya. Kecuali residual mungkin ya, meresidual retrokognisi itu mungkin ya. Ya. Dengan metafisika. Secara fisik kayaknya untuk mundur reverse enggak. Mungkin secara alam roh, metafisika. Ya metafisik mungkin ya, masih ada lah ya, teori dipaksain disambung masih mungkin. Iya, masih mungkin ya. Ya karena kan kalau residual itu juga nggak semuanya bisa dapetin ya. Karena kan semua orang pengen siapa sih gue di masa lalu, di kehidupan sebelumnya. Kayak banyak kan, kayak ya waktu itu Cita Prima ya, ada kan seorang ini ya, konten kreator, dan dia juga seorang pakar, bukan pakar retrokognisi, lebih ke pakar metafisika, dimana di kehidupan sebelumnya tuh Citra Prima ini nih dengan anaknya itu adalah kekasih atau apa gitu, dia partner. Mungkin gini ya. Gimana itu? Misalkan Akang sendiri sekarang jadi seperti ini. Ini kan gabungan beberapa DNA dari orang tua, nenek moyang, buyut, cicit, buyut. Dari buyut itu salah satu DNA-nya, ceritanya itu tertanam ada di dalam DNA kan. Nah, mungkin dari situ dikuaknya. Kayak begitu. Kadang kita, kok asal pernah ke dia gitu ya. Ya sebenarnya DNA-nya yang cerita semua itu dari masa lalu kita. Gitu. Kemungkinan sih kayak gitu ya, kalau dipaksain secara ilmiah begitu. Karena kadang kita kan ngerasa asal pernah ketemu sama orang ini tapi di mana, atau nggak ketemu, bukan di Javu, mirip mungkin dengan di Javu, tapi kayak misalkan saya kan feel ke seseorang kayak pernah. Saya contohnya kayak ke Jogja, Kang. Saya setiap ke Jogja saya pasti ngerasa kayak ini kok kayak rumah banget, kayak pas mau pulang dari sana tuh kayak sedih banget, kayak nggak mau lepas, padahal rumah di Bandung gitu. Nah, pernah nanya ke temennya satu yang ya itu katanya mungkin dulunya ada keterikatan dengan Yogyakarta. Jadi kayak kehilangan kota gitu, tempat lahir, padahal lahir di sini. Ya, mungkin apakah cicit buyutnya pernah ada yang hubungan dengan kita Jogja selama hidup, dia mungkin pernah tinggal sebentar di sana, punya ikatan emosional di sana dulu tentang masalah apa kehidupan dia dulu mungkin. Mungkin secara itu kemungkinan banyak. Sekarang ya di umur sekian jadi Akang ini udah berapa banyak DNA yang berputar, bercampur. Itu sebenarnya setiap DNA kan minimal dia pasti ada merekam cerita hidupnya, kisah hidupnya pasti ada gitu. Nah itu memorinya kan nggak tahu berapa terabyte. Udah nggak kehitung lagi ya secara ini angka itu. Nah itu. Berarti ya kalau ngomongin time traveling pasti ke depan, baik lagi ya itu Mas. Sepertinya saya lebih prefer pasti ke depan. Kayaknya kalau mundur belum ada teori yang mendukung. Tapi buktinya banyak kan ketika nonton tinju yang pakai kayak iPhone, nah itu gimana itu? Siapa sih ada ya masalah tuh? Ya pokoknya zaman dulu ada yang pakai kayak handphone. Tapi itu zamannya belum ada handphone gitu. Iya. Nah itu susah juga itu. Hanya kebetulan mungkin ya ada alat barang dia bawa apa yang mirip ya.
Iya sih, ya mungkin juga Di ya. cocokologi. Cocokologi gitu ya. Tapi kalau memang ya ada juga ya, itu luar biasa ya, luar biasa banget gitu. Kalau memang ada satu kemungkinan itu. Sebenarnya masih ada yang bisa kayak gitu melakuin ya, perjanjian. Oh. Yang Levelnya tinggi gitu ya itu ya. Iya. Ya itu kan gak ada yang mustahil bagi mereka ya. Nah kan ini obrolan kita yang dimana ya ini sehari-hari kita temuin ya, mau itu di medsos Kang ya, mau itu di obrolan tongkrongan itu, dan seru untuk dibahas Kang ya, konspirasi. Sebenarnya sih kalau bagi saya, mau dunia hantu, gaib atau apapun, itu sebenarnya sains yang belum terkuak aja. Ya kita juga masalah tadi Hollow Earth, terus time traveling. Mungkin saat ini teknologi kita secara ilmu pengetahuannya belum bisa mendefinisikan. Mentok situ gitu. Iya. Mungkin nanti satu saat yang bagi kita nggak mungkin. Jadi mungkin saja kejadian kayak itu bisa terjadi, tapi nggak sekarang. Oke. Belum waktunya ya. Ya pencapaiannya belum lah. Belum waktunya. Ya, intinya mah sekarang udah mulai ada AI, robot ya, teknologi kan udah mulai manusia. Itu yang saya takut kalau mainan robot AI gitu ya, robot. Takutnya kejadiannya kayak film ini apa sih? Terminator sama yang film ini siapa tuh? Smith tuh. AI robot. Nah itu. Tapi lebih takutnya ke Terminator. Karena memerangi kita manusia sebagai pencipta. Jadi malah mereka itu dengan AI-nya ya. ingin menguasai dunia. Nah, bukan kayak Planet the Apes, itu bukan, lebih ngeri ini ya Terminator ya. Kayaknya lebih ngeri yang ini. Terminator ya. Mereka membunuhnya nggak kira-kira itu. Karena dengan alat dan teknologi sendiri yang kita buat ya. Iya. Gitu. Dan dia tahu kelemahan kita karena kita ya yang membuatnya juga mungkin ya. Bahaya. Dia udah bisa baca pola pikir manusia. Beberapa ribu kemungkinan pikiran manusia itu seperti apa, dia udah prediksi. Dibanding yang kayak namanya AI kayak gitu kan. Iya sih sekarang. Nah makanya setelah itu kan ada robot-robot yang di China ya, yang kayak ya dia bisa ngomong kita akan mengalihkan, dan lebih aneh lagi konspirasi ini Kang, Presiden Amerika yang jalannya tuh ya dia katanya si robot ya. Dan emang secara gambar apakah ini benar? Gayanya mirip robot. Ya sebenarnya tadi kalau masalah AI gitu ya nggak usah jauh-jauh. ChatGPT, kita bisa ngobrol dengan AI. Bener. Banyak yang kasus katanya dia rindu dengan ibunya. Bisakah kamu menjadi ibuku untuk saat ini? Kita ngobrol seakan-akan kamu jadi ibu. Tentu bisa. Langsung. Nah, gimana kabarmu? Aku di sini baik-baik saja. Ngeri kan? Itu. Iya itu. Gimana kalau dia berubah dari hanya suara AI dan suara hanya berupa fisik, dan dia berubah menjadi dikasih fisik menjadi robot. Bagaimana coba? Ya lebih menantang lah ya, dengan adrenalinnya ya gimana ya, udah pas aja sih kayaknya. Nah itu makanya semoga lah ya, ketika manusia lebih pintar menciptakan sesuatu, jangan kalah pintar dengan yang diciptakannya kan, yang ada kebalikannya nanti kita. Malah yang ditakutin itu disalahgunakan. Itu yang lebih masalah. Jadi yang di film-film tuh bakal kejadian man. Bisa jadi kejadian. Karena saya lihat kan orang bikin film tuh Hollywood terutama ya, mereka bisa nyampe ke sana tuh kayaknya nggak mungkin cuman halu terus bercerita, pasti kayak udah ada. Sebenarnya semua itu beranjak dari imajinasi kan. Kadang-kadang science fiction itu bisa menjadi ide untuk menciptakan sesuatu. Iya. Iya kan? Zombie. Nah ini yang kita takutin sampai sekarang. Apakah itu akan terjadi setelah pandemi? Bisa jadi. Karena apa? Saya pernah baca ya berita, lihat atau nonton di YouTube. Ada suatu spora jamur ya, dia mengendalikan serangga yang udah mati. Padahal serangganya itu udah mati dan dia hanya berupa kopong ya, bolong garis, tapi dia jalan. Dan tentu itu gimana kalau dia itu dimutasi menjadi ke manusia, termasuk ke makam. Ya kan?
Itu lebih nightmare banget ya. Iya, itu sih lebih nightmare. Mendingan ketemu kuntilanak daripada ketemu gituan. Itu kayak yang di film Will Smith ya. Nah, Will Smith itu kan. Yang sama anjingnya itu. Iya. Nah, itu kan, itu udah pasal itu mau lari kemana juga jebol tuh pintu. Kalau zombinya kayak di apa yang film yang lambat banget mah ya masih bisa lah gitu. Ya, yang jalannya terseok-seok gitu masih. Gitu Tapi ya tetap lah mau cepat mau Walking lambat Dead tetap. Kalau Walking Dead Udah itu rasanya kacau lah pokoknya. kan Walking Dead itu dari seri pertama kan ada yang cepat ada yang lambat. Yang lambatnya masih bisa lah dihalau kan. Kalau dia cepatnya mau kemana pun habis. Sebenarnya kalau yang cepat itu dia bukan zombie ya, lebih ke arah ke mutasi. Mutasi ya, gabung-gabungannya. Nah tapi kan kalau itu sampai terjadi itu udah malah senjata biologis maksudnya itu ya, biologi. Nah sebenarnya yang perang masa depan itu lebih ke arah senjata biologis. Dan ini apa? Cyber war ya. Itu yang lebih ngeri. Lebih ngeri lagi ya, makanya tuh semakin orang pintar tuh bukannya makin ini makin lebih mengerikan sebenarnya. Ya, bukan lagi senjata lagi. Jadinya tuh dark future. Dark future. Itu lebih serem lah pokoknya itu. Nah, inilah obrolan kita ya Kang ya. Di malam-malam habis makan sate kita ngomongin konspirasi, tapi ya itulah yang sering kalian hadapi dan sering apa ditemuin ya, bahasan-bahasan konspirasi yang apa ya seru buat diulas, tapi yang pasti kita harus lebih aware aja ya. Ya sebenarnya kalau sekarang itu malah ada isunya itu One Eye yang sudah dia udah bikin satu blueprint manusia itu nanti harusnya kemana, mau siapa yang jadi pemimpin negara ini, siapa yang menjadi pemimpin negara yang mana, itu udah ditentukan semua. Jadi semua ini kita itu hanya wayang. Nah, itu lebih ngeri lagi tuh. Itu lebih ngeri. Kira-kira apa itu? Itulah siapa One Eye itu kan dia gagal kan maksudnya kan? Iya dia, tapi dalam bentuknya itu dia udah manifestnya manusia. Iya, dulu sih sempat baca-baca gitu menarik, sampai ada yang sosoknya ini yang di Indonesia, cuman ya itulah tit lah gitu. Cuman emang secara agama juga emang ada ya kayak gitu kan yang bakal turun itu. Iya, jadi kayaknya di beberapa agama sih bermuaranya tetap sama. Ya, walaupun beda agama, semua itu mengarahnya tuh ke sana. Kira-kira tebak siapa? Itulah pokoknya tebakannya. Soalnya agak-agak ngeri ya. Bahaya itu nanti kita. Cuma di belakangnya keseruan apa yang ngebahas konspirasi, ngebahas misteri-misteri yang sebenarnya apa ya, kita mungkin jadi candaan, jadi film, ternyata itu kalau kita hanya nggak sadar udah beberapa kejadian ya kan, mau itu UFO, mau itu apa lagi ya, ya mungkin kalau time traveling belum ada yang sampai benar. Saya malah mikir sebenarnya UFO itu pesawatnya dia sebenarnya isinya itu nggak ada mesin apa-apa. Berarti kopong dia hanya membuat satu bentuk pesawat yang hanya melindungi isinya kan. Isinya tuh tujuannya untuk sebenarnya gini, dia hanya melindungi isi makhluknya yang di dalam kan. Pesawatnya sih sebenarnya nggak pakai mesin, nggak pakai apa, mungkin ya lebih ke arah kemampuan main. Power of mind-nya dia kuat. Dia udah sekarang gini, kita sekarang dalam ruangan ini anggap kita ini pesawat luar angkasa, pesawat UFO ya. Dengan kekuatan pikiran saya ingin menerbangkan pesawat ini dengan telekinesis. Ya udah, tiba-tiba terangkat pesawatnya dan kita melesat. Lebih ke arah begitu. Lebih ke arah gitu ya. Makanya sampai sekarang lo diulik mesinnya, teknologinya apa? Kayaknya nggak tahu gimana kan, bensinnya atau apanya ya, bahan bakarnya apa. Jadi kita hanya butuh suatu wahana itu untuk melindungi kita, drivernya itu untuk kita bergerak, melindungi kita, isi penumpangnya kan? Gitu. Jadi dengan kemampuan apa seperti kata Einstein, kita cuma pakai 10% kan. Gimana kalau kita udah pakainya 50, 60? Wah, melayang itu. Mungkin kita bisa telekinesis mengangkat wahana yang di kita ini, terangkat, kita mau kemana, sekejap kita pikirin saya pengen ke Jakarta, udah masuk.
Kecepatannya mau segimana, gimana pikiran kita. Bukan teleport tapi bukan ya. Bukan. Tapi emang pergi gitu. Nah, malah saya ada yang dengar katanya cerita amplifier dari kekuatan pikiran kita. Lebih sebenarnya semua di pikiran kita berarti ya. Nah, jadi kendalinya tuh. Sebenarnya paling bahaya itu pikiran kita. Dengan 10% aja nggak nyampe aja. Udah kayak gitu. Kayak gini kan. Nah, kayak gini. Teknologi. Apalagi 50. Nah, itu lebih dari Tuhan kayaknya itu. Ya, hampir lah. Makanya kadang kan ya kita ini terakhir aja, kadang banyak ya, bukan apa-apa ya, ilmuwan-ilmuwan yang tinggi di dunia sana nggak percaya dengan Tuhan, adanya Tuhan kadang. Karena makin dia tinggi itu logika dia makin main. Ya. Main logika, sebab akibatnya makin kuat dan dia berpikir mana sih buktinya keberadaannya. Nah, yang saya tahu itu ilmu secara logika satu benda ada, contohnya gitu ya, satu benda itu ada karena atom-atom. Nah, karena alasan gitu ya. Itu. Kalau manusia ada yang mati, ada yang meninggal karena tubuhnya fisiknya udah rusak. Udah itu aja. Gila, makin logik. Wah, semakin seru bahasannya. So ya, terima kasih yang udah simak obrolan kita yang berputar-putar itu, tapi balik lagi seru lah ya untuk dibahas ya. Nanti mungkin ada beberapa contohnya yang akan kita tampilkan. So mungkin kedepannya juga ntar kita akan explore lagi tempat-tempat seru dan yang pastinya menambah wawasan kalian. Oke, terima kasih, selamat malam. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you.